Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Koma Windy Nandini Sari, nomor absen 14. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Kampus Politeknik Negeri Bali. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai narkoba. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama yaitu seperti contohnya ganja, opium, dan tanaman koka, yang dimana ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini contohnya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut dapat dibagi di antaranya. Yang pertama, narkotika jenis semisintetis, yang dimana pengelolaan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya pada morfin, heroin, kodein, dan lain sebagainya. Yang kemudian narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Yang terakhir yaitu narkotika jenis sintetis, yang dimana jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengelolaan yang cukup rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan dan juga penelitian. Berikutnya, adapun gejala-gejala pemakaian dari narkoba yang berlebihan. Pertama, gejala dari pemakaian narkoba opiat, yang diantaranya heroin, morfin, dan ganja. Gejalanya diantaranya, yang pertama adanya perasaan senang dan bahagia, yang kedua acuh tak acuh, yang ketiga malas bergerak, yang keempat mengantuk, dan lain sebagainya. Berikutnya, gejala dari pemakaian ganja diantaranya yaitu rasa senang dan bahagia, kemudian ada santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, dan lain sebagainya. Kemudian, gejala dari pemakaian amfetamin atau sabu dan ekstasi, yang diantaranya kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang bahagia, pupil yang melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, insomnia, dan lain sebagainya. Yang keempat, gejala kokain diantaranya denyut jantung cepat, agitasi, rasa gembira berlebihan, banyak bicara, kejang, tekanan darah meningkat, pendarahan pada otak, mudah berkelahi, dan lain sebagainya. Kemudian gejala pada penggunaan alkohol yang berlebihan, bicara cadel, jalan sempoyongan, wajah kemerahan, banyak bicara dan mudah marah. Yang keenam, pada benzodiazepin atau pil nipan, BK dan Mogadon diantaranya bicara cadel, mudah marah, dan gangguan pemusatan perhatian. Kemudian
Selain itu, sebenarnya narkoba dapat bermanfaat jika digunakan dengan baik dan benar. Seperti contohnya, pada ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan untuk tas karena dapat menghasilkan serat yang cukup kuat. Biji dari ganja juga dapat digunakan sebagai sumber minyak. Pada morfin, analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang didapati di dalam opium yang bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Pada kokain, senyawa sintetis yang dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain adalah alkaloid berasal dari sebuah tanaman Coca erythrosolin berasal dari Amerika yang dimana daun ini biasanya dikunyah penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulasi. Dan pada narkotika berasal dari obat, dalam bahasa Inggris berarti obat. Kemudian ada bahaya penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia. Yang pertama, depresan. Pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri. Terus yang kemudian ada halusinogen, yang dimana pemakai akan berhalusinasi atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga ada stimulan, yang dimana di sini dapat mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Dan yang terakhir ada adiktif, pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Kemudian, hukum dari narkoba. Fungsi hukum narkoba yaitu melindungi banyak orang dari bahaya, menghukum para pejahat yang memperdagangkan atau menggunakan obat-obat terlarang, dan yang terakhir meminimalis dampak negatif dari narkoba dalam masyarakat. Hukum yang dijatuhkan berdasarkan tingkat kasus narkoba diantaranya kejahatan narkoba tingkat A atau kelas 1, kejahatan narkoba tingkat B atau kelas 2, dan yang terakhir kejahatan narkoba tingkat C atau kelas 3. Dan undang-undang yang digunakan untuk permasalahan narkoba tersebut diantaranya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Berikut merupakan contoh gambaran dari narkoba. Yang pertama, saya mengambil ekstasi, berikutnya kokain, ganja, sabu, dan yang terakhir ada alprazolam. Contoh video animasi mengenai narkoba.
Baik, sekian presentasi narkoba dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.